kamu. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu turun dan tinggal di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di dalam hati kami, Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita, saudara. Kita bersyukur. Tahun 2021 sudah kita lewati. Dan saat ini kita ada di tahun 2022. Kita ada di hari kedua dari tahun 2022. Karena saya percaya banyak masalah, banyak pergumulan yang kita hadapi di tahun 2021. Tapi kita bisa melewatinya sampai saat ini. Dan kita bisa masuk di tahun 2022. Bukankah itu satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya? Kalau tadi diberikan kesempatan oleh pemimpin pujian untuk saudara bersaksi, maka saya percaya banyak kesaksian-kesaksian yang saudara saksikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau nanti masih ada waktu, saya beri satu atau dua orang untuk menyaksikan. Saudara yang mau bersaksi betapa Tuhan menyertai kehidupan saudara mungkin, sehingga kita bisa lewati hari-hari kita, dan kita tetap bisa berdiri kokoh dan kuat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema hidup yang mengandalkan Tuhan. Kita sadar tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat banyak, saudara. Apa yang bisa kita lakukan? Dengan peristiwa corona saja atau COVID-19 saja, virus yang kecil yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Apa yang kita alami selama 2 tahun? Bukankah kita tidak berdaya? Kita tidak bisa berbuat banyak. Apa yang saudara miliki, semuanya tidak ada artinya. Kita hanya diliputi dengan rasa takut, cemas, khawatir. Tapi kita bersyukur kita bisa lewat dan kita bisa ada sampai saat ini. Kalau kita melihat kisah Daud atau pemazmur di dalam Mazmur 23 ayat 1, di tengah-tengah Daud menghadapi masalah persoalan apapun, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku dan tidak kekurangan aku. Apakah selama saudara menghadapi COVID-19 atau virus-virus corona, dengan segala kesulitan ekonomi yang kita hadapi secara merata, bukankah kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan masih tetap nyata buat saudara dan saya? Tidak ada satu di antara kita. Janji Tuhan bilang sampai masa tuamu, bahkan sampai masa putih rambutmu, aku Yesus tetap dia. Bahkan anak cucu mantu kita, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Dia tidak akan pernah meminta-minta. Di tengah segala kesulitan yang kita hadapi, yang di tengah segala kesulitan yang Daud hadapi, Daud katakan Tuhan adalah gembala. Tadi pujian mengatakan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Saudara tanya kepada diri kita masing-masing. Tuhan, kita minta supaya Tuhan selidiki hati kita.
Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Atau hanya sekedar di bibir kita saja? Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Hanya kita yang tahu. Tapi kita mau melihat saat ini contoh dari Daud. Di tengah persoalan mungkin saudara bilang, ya, Ibu Tris nggak tahu sih persoalan yang begitu berat yang saya hadapi di tahun 2021. Saudara, Daud mengatakan juga di dalam Mazmur 23 ayat 4 bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara dan saya. Tongkatmu dan gadamu itulah yang menyertai Daud. Itulah yang menyertai saudara dan saya di dalam lembah kekelaman sekalipun, kata Daud. Tongkatmu dan gadamu yang menyertai aku. Saudara, di lembah kekelaman, di lembah persoalan yang paling dalam sekalipun, Yesus memelihara saudara dan saya. Amin, saudara. Kita harus memiliki iman seperti Daud. Jangan pernah kita memiliki iman yang bermental tempe. Kenapa orang sering bilang supaya kita tidak memiliki mental tempe? Karena tempe mudah dihancurkan. Saudara, tempe terlalu amat lembek seperti tahu. Tapi kita mau punya mental berkemenangan atau mental baja. Mental yang kuat, yang tidak gampang putus asa, yang tidak gampang kecewa, yang tidak gampang menangis, meninggalkan Tuhan. Ingat, Tuhan adalah gembala saudara dan saya. Sebagai seorang gembala, pagi ini saya ingin kita semua, baik saudara dan saya, kita mau memiliki mental yang berkemenangan. Pemimpin pujian tadi juga katakan, bukan, tahun 2022 kita harus berkemenangan, punya iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tidak gampang diporak-porandakan dengan segala situasi yang ada. Saudara, kita mau belajar dari doa Bapa kami, sehingga kita bisa memiliki kemenangan lepas kemenangan, dan kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan dari doa Bapa kami? Dari doa Bapa kami yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan, saudara, Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya lewat doa Bapa kami. Dia katakan, ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami, ya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, Tuhan mengajarkan untuk kita minta ampun, mengoreksi diri apa yang terjadi di sepanjang tahun 2021. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehingga tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita setiap hari harus minta ampun kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar minta ampun, saudara, tapi dikatakan di situ, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mungkin saudara bertanya atau berkata, boleh gak kalau saya tidak mengampuni teman saya atau orang yang bersalah kepada saya? Terlalu banyak kesalahan yang dia lakukan sehingga menyakitkan hati saya. Itu hak saudara. Tapi kalau saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan bilang agar kita belajar mengampuni. Kalau ingin dosa kita diampuni, kita juga belajar mengampuni segala kesalahan teman-teman kita yang mungkin menyakiti hati kita, suami kita,
lewat kalimat ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Apa yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya? Ada beberapa hal yang Tuhan ingin berikan kepada saudara dan saya lewat ayat yang singkat itu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang pertama, saudara, yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya, Tuhan ingin saudara dan saya hidup bahagia. Siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Tuhan ingin kita hidup tenang, penuh damai, penuh sukacita, ada kebahagiaan. Saudara, bukankah Tuhan juga mengajarkan kata-kata berbahagia ketika Tuhan khotbah di atas bukit? Kita melihat, saudara, apa yang Tuhan mau. Tuhan mulai bicara dan mengajarkan kepada saudara dan saya lewat Matius 5 ayat 2. Yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya agar kita melakukan itu. Tuhan mengucapkan kata bahagia. Yang pertama yang Tuhan ajarkan, Tuhan bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin. Miskin di sini yang Tuhan inginkan bukan dalam arti kata materi, saudara, tetapi kenyataannya, fakta hidup, realita yang ada di sekitar kita. Kemiskinan membuat kita menjadi lupa diri. Kemiskinan kadang-kadang membuat kita menjadi meninggalkan Tuhan. Kemiskinan kadang-kadang membuat kita meninggalkan sang suami. Karena kita tidak betah dengan kehidupan yang berkekurangan. Dengan kehidupan yang penuh dengan segala kemiskinan. Ya, iya saudara. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Di luar sana terlalu amat banyak. Berapa banyak khususnya bagi kita para wanita, para ibu-ibu, para istri. Jangan kita memakai pepatah dunia ada uang abang saya. Tidak ada uang abang melayang. Pepatah itu jangan kita tanamkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita percaya kita memiliki Allah yang selalu memelihara kehidupan saudara dan saya. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Saudara, ucapan bahagia ini yang Tuhan mau adalah terutama tentang hati kita. Kalau kita baca di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu. Jagalah hati saudara dan saya. Jaga hati kita sehingga kita boleh hidup bahagia. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara kita sepupu, kalau mau menjelang lebaran di bulan puasa, selalu didengungkan pujian, jagalah hati, jangan kau nodai. Dia selalu mengingatkan untuk kita menjaga hati. Pagi hari ini juga Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya. Jagalah hati dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi miskin di sini bukan miskin secara materi, tapi kita harus bisa menjaga hati kita. Saudara, karena hati kita, kalau kita tidak jaga, saudara, kita akan terganggu dengan segala ketenangan yang ada di sekitar kita. Karena hati kita
ada seorang istri sakit tidak sembuh-sembuh. Ternyata saudara selidik punya selidik, dia terlalu sakit hati dengan suaminya. Karena suaminya mengecewakan dia. Saudara, kalau kita tidak bisa mengampuni dan itu menjadi dendam di dalam hati kita, dia akan merusak kebahagiaan saudara. Yang Tuhan inginkan adalah saudara bahagia dan kita semua hidup bahagia, penuh dengan ketenangan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai. Itu yang Tuhan inginkan. Contoh nyata saja saudara, ketika saudara tadi memuji Tuhan dengan sukacita, ya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tiba-tiba saudara dari depan sana datang seorang. Terus karena datang terlambat dia pasti cari-cari kursi dong. Gak ada lagi kursi yang kosong satu baris. Tiba-tiba ada kursi di depan. Dia gak lihat siapa yang dia main duduk saja saudara, ya. Begitu saudara lagi asik memuji Tuhan, saudara lihat siapa yang duduk. Ternyata yang ada di sebelah saudara adalah musuh gue. Gila banget, ngapain dia duduk di situ? Ya apa iya saudara? Ya apa iya? Sukacita saudara hilang tidak? Hilang. Lagian ngapain dia duduk di sebelah gue? Di tempat gue aja lagi. Saudara, inilah kenapa Tuhan pertama kali mengajarkan, dan pada waktu Tuhan khotbah di atas bukit, yang pertama Tuhan ucapkan kata bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, mereka yang empunya kerajaan surga. Saudara, di dalam saudara mengiring dan melayani Tuhan, bukankah saudara punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, untuk masuk ke dalam tahta kerajaan surga? Itu yang menjadi kerinduan saudara dan saya. Tuhan bilang, ampunilah mereka seperti Tuhan mengampuni kesalahan saudara dan saya. Sukacita kita menjadi hilang. Tidak ada damai. Yang tadinya kita semangat memuji Tuhan, mulai lain. Yang ada di hati kita ngegerutu. Yang ada di hati kita sebel. Kenapa sih dia pakai duduk di sebelah gue? Gila banget. Gila banget gue. Iya Pak, iya saudara. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya. Bahkan Tuhan mengingatkan kepada kita semua di dalam Matius 5, kalau saudara baca ayat 23 sampai 24. Ya. Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah dan mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, bahkan Tuhan bilang ketika engkau mau memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan bilang kalau saat engkau ingin memberikan persembahan di atas mezbah, teringat ada saudaramu yang menyakiti hatimu, Tuhan bilang tinggalkan persembahanmu. Jangan engkau berikan kepadaku, tapi pergilah, berdamailah lebih dahulu. Saudara, ayat ini cukup jelas, tanpa saya harus uraikan panjang lebar. Saudara, Tuhan tahu, mungkin saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara nggak tahu.
Tapi Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Oleh karena itu dalam memasuki tahun 2022 ini, mari kita saling menyelidiki hati kita. Samping kita minta supaya Tuhan selidiki hati kita, ingatkan akan dosa dan pelanggaran kita, kita juga mulai mengoreksi diri. Selidiki hati kita. Adakah kebencian, adakah dendam, adakah iri hati? Lepaskan semua. Sebelum kita masuk ke dalam mesbah, kita bersekutu bersama dengan Tuhan, duduk semeja menikmati tubuh dan darah Tuhan, sehingga tubuh dan darah Tuhan tidak menjadi kutuk di dalam kehidupan kita, tapi mendatangkan berkat-berkat. Bukankah saudara di dalam memasuki tahun 2022 ini, kita punya kerinduan untuk hidup bahagia, untuk hidup penuh dengan keberkatan? Itu kerinduan kita semua. Oleh karena itu mari kita mau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kita ingat kisah Kain, bukan? Ketika dia membunuh adiknya si Habil. Bukankah tidak ada orang di sekitarnya? Tapi bukankah Tuhan melihat dan mengetahuinya? Sehingga Tuhan menegur. Tuhan katakan di dalam Kejadian 4 ayat 6. Tuhan memperingatkan Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Saudara, ayat-ayat ini jelas mengingatkan kita semua. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati. Oleh karena itu pagi hari ini, mari saudara, kita mau berhati-hati. Berhati-hatilah, jangan sampai saudara, karena hati kita yang panas ini akan merusak seluruh tubuh kita, akan menghambat berkat yang Tuhan berikan. Tuhan yang sudah siapkan berkat di sepanjang tahun 2022 ini, jangan sampai berkat itu terhambat oleh karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Yang kedua yang Tuhan mau berikan kepada saudara, Tuhan ingin kita menikmati berkat Tuhan. Saudara mau menikmati berkat? Saya percaya tidak ada satu di antara kita yang tidak mau menikmati berkat. Kita semua ingin diberkati. Kalau kita ingin diberkati, Tuhan bilang kita mau mengampuni dosa dan kita mau mengaku dosa dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Yakobus 5 ayat 16 katakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa Tuhan ingin kita mengaku dosa kita dan kita mau mengampuni dosa atau kesalahan teman-teman kita? Saudara, karena di sini dikatakan dosa menghambat berkat. Dosa menghambat kesembuhan. Saudara, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya mengatakan dan menulis, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jelas sudah, ini bukan kata saya, kata firman Tuhan. Dan cukup jelas, tidak perlu kita panjang lebarkan dan saya uraikan. Ternyata dosa sangat-sangat berbahaya di dalam kehidupan kita semua. Dia bisa menghambat, dia bisa menggagalkan dan terus kita hidup di dalam kegagalan demi kegagalan.
Saudara, kita akan masuk tahun 2022 dengan berkat yang melimpah, dengan hati yang bahagia. Amin. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Selain kita mengampuni, apa yang harus kita perbuat? Saudara, apa yang membuat kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan? Yaitu dosa kita. Sangat berbahaya, saudara. Oleh karena itu kita minta pengampunan dari Tuhan, sehingga kita bisa menikmati berkat Tuhan. Apa yang membuat kita tidak bisa mengampuni? Apa yang membuat saudara tidak bisa mengampuni kesalahan teman saudara, kesalahan suami saudara, kesalahan anak kita, kesalahan orang tua kita? Apa yang tidak bisa membuat kita mengampuni? Yang pertama, saudara, adalah kita merasa diri kita yang paling benar. Setiap kita memiliki ego yang tinggi. Bukan hanya satu orang. Setiap kita memiliki sikap ego. Termasuk saya. Kenapa kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain? Karena kita menganggap diri kita yang paling benar. Pernahkah kita membaca tentang kisah seorang Farisi dan seorang pemungut cukai? Ketika dia berdoa, dia bilang, aku bersyukur Tuhan, aku tidak pernah menyakiti hati orang, aku tidak pernah merampok, aku tidak pernah mencuri. Kalau saudara baca di dalam Lukas 18 ayat 11, saudara bisa catat, ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan penjina, dan bukan seperti pemungut cukai. Dan kita merasa diri kita paling benar. Kita tidak pernah berbuat salah. Apakah Tuhan mendengar doanya? Tuhan mendengar doanya. Tapi apakah dikabulkan? Tuhan dengar doa saudara. Jangan saudara pikir Tuhan tidak mendengar setiap doa. Yang membuat kita tidak dijawab atau terhalangi oleh karena dosa kita. Ya. Apa yang Tuhan mau? Kita belajar mengampuni. Tuhan tidak akan mengabulkan doa saudara ketika kita masih punya benci, kita masih punya iri hati. Karena itu kita mau menjadikan diri kita atau menjaga hati kita sehingga kita memiliki kerendahan hati di hadapan Dia. Saudara, kita mau memelihara hati kita. Yang kedua, saudara, yang membuat kita tidak bisa mengampuni, kita merasa diri kita paling hebat. Paling hebat. Saudara, kadang tanpa sadar kita merasa kita berhasil bukan karena Tuhan. Mungkin kita merasa kita bisa melewati tahun 2021 karena kita pintar. Karena kita bisa terhindar dari segala virus-virus corona yang ada di sekitar kita karena kita pintar menjaga kesehatan kita. Kita pintar manage kesehatan kita. Kita banyak makan vitamin. Kita bisa menjaga diri. Saudara, kita merasa kita hebat. Tidak, saudara. Kita bisa melewati 2021 dengan ekonomi yang mungkin sangat berat kita lewati. Itu semua karena kasih karunia Tuhan.
Bukan cuma satu orang yang mengalami ekonomi, tapi kita semua mengalaminya. Berkali-kali saya katakan, bukan? Kalau saudara melihat saya, mungkin saudara pikir saya happy. Saya tidak bisa bercerita, saya tidak bisa bersaksi. Saya hanya bisa menangis, Bapak. Saudara lihat saya pergi sana sini happy. Mungkin saudara pikir saya banyak uang. No. Saya bisa lewati hari-hari saya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bulan Juni Tuhan izinkan saya terpapar. Saya harus istirahat selama 10 hari di dalam kamar. Keluar kamar saja, saudara, anak saya Samuel bilang, "Mama, ngapain ke dapur?" Padahal saya ke dapur, udah malam, saudara, pembantu sudah pada tidur. Kedengeran di atas, "Mama, ngapain ke dapur?" Tuhan izinkan kita untuk merenung betapa Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sementara anak-anak saya menikmati, ya, dia bilang, "Ma, apa kita batalin aja, Ma? Kita batalin ke Bali karena mama sakit." "Gak usah, kamu pergi." "Gak apa-apa, Mama cuma istirahat." Sudah, ya. Anak saya siapkan semua, siapkan oksigen yang kecil, tabung yang kecil yang seperti hairspray itu, sudah. "Dua, Ma, kalau ada apa-apa, Mama buka cepat. Gak ada apa-apa, kamu tenang aja jalan." Semua dia siapkan, sudah. "Mama mau makan apa? Harus kita ini nih online." "Gak usah, saudara." Tuhan hanya suruh saya istirahat. Memang yang ada perbedaan cuma rasa makan tidak ada selera, sudah. Makanan yang enak sekalipun yang ada di hadapan saya, rasanya hanya asin semua. Yang enak hanya kacang hijau yang dikirim oleh opung setiap sore. 1 mangkok habis, sudah. Itu saja yang saya makan tiap hari. Ya, ada kolak ubi, ya, dengan jahe, dengan ada obat, saudara, yang dibikin oleh teman saya, ya, dari Amco, pakai jahe, pakai bawang putih, ya, rasanya anyir, dari rasa tidak enak sampai sudah terbiasa di lidah saya. "Ibu minum ya, jangan sampai nggak diminum, ini bisa membersihkan paru-paru." Saya minum. Kalau makan saya nggak punya selera, jadi saya makannya hanya kolak ubi dengan kacang hijau, sama setiap hari jeruk, sudah. Puji Tuhan saya bisa melewati semua. Kita tidak hebat, tidak ada satu yang hebat di antara kita. Kita semua bisa melewati karena anugerah Tuhan. Kita lihat di sana Aman, bukan? Naaman diberi satu penyakit. Waktu dia pergi ke Elisa, dia pikir dia seorang yang punya jabatan tinggi, punya kedudukan tinggi. Waktu dia datang ke Nabi Elisa, dia berharap Nabi Elisa keluar dan bisa mendoakan dia. Tapi Nabi Elisa hanya berkata, untuk Naaman ini mencelupkan dirinya sebanyak 7 kali di sungai Yordan yang kotor. Dia merasa tersinggung sebagai seorang yang terhormat, yang dihormati, tidak dihargai, tidak disambut. Naaman marah dan pergi meninggalkan. Tapi untungnya dia masih memiliki hati. Kenapa dia masih memiliki hati? Dia masih mau mendengar nasihat dari bawahannya.
sehingga dia sadar dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa, dan dia menikmati berkat Tuhan. Saudara ingin menikmati berkat Tuhan di tahun 2022, mari kita belajar mengampuni segala kesalahan teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita memiliki kebahagiaan di dalam hidup, memiliki damai dan sukacita. Apa yang membuat kita tidak bisa mengampuni? Kita merasa diri kita benar, kita merasa diri kita hebat. Tidak ada satu di antara kita yang benar di hadapan Tuhan. Kita semua penuh dengan dosa dan kesalahan. Tidak ada satu di antara kita yang hebat. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Firman Tuhan katakan Tuhan melawan orang yang sombong dan congkak, tapi Tuhan mengampuni orang yang berdosa. Saudara, Tuhan tidak bilang Tuhan benci kepada orang yang berdosa. Tuhan mengampuni orang yang berdosa, tapi Tuhan melawan orang yang sombong dan yang congkak. Saudara ingin menikmati berkat Tuhan di tahun 2022, bukan? Mari kita mau duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa, minta ampun. Saat ini kita akan bersekutu bersama dengan Tuhan. Sebelum kita bersekutu, kita mau berdoa. Saudara boleh berdoa minta ampun kepada Tuhan, agar kita belajar mengampuni segala kesalahan-kesalahan teman-teman kita di tahun 2021, sehingga tahun 2022 merupakan tahun kemenangan buat kita, tahun yang penuh dengan kebahagiaan dan tahun yang penuh dengan keberkatan. Tuhan memberkati kita semua. Kita siapkan hati kita, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Tuhan memberkati. Kita mau berdoa saudara dan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh duduk semeja, menikmati tubuh dan darah Yesus, sehingga tubuh dan darah Tuhan akan mendatangkan berkat yang mulia. Kasih Tuhan, terima kasih. Saya undang hamba Tuhan maju ke depan. Saudara bisa berdoa. Naikkan pujian ini sekali lagi, selidiki hati. Selidiki aku Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, kita minta ampun. Kita belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita minta ampun juga kepada Tuhan. Kalau mungkin selama ini kita melayani Tuhan hanya asal-asalan saja. Naikkan pujian ini keluar dari asal hatimu yang paling dalam.
bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Engkau terus berbicara dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk kami mengampuni orang-orang yang bersalah, tapi Engkau yang sudah mengampuni kami Tuhan Yesus. Dan Engkau juga mengajarkan kepada kami untuk kami belajar mengampuni, memberikan pengampunan dan melepaskan pengampunan. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami, Pak, sehingga kami bisa menjaga hati kami. Kami bisa menjadi berkat, Tuhan. Kami ingin memasuki tahun 2022 bersama dengan Engkau. Kami ingin menikmati kebahagiaan yang Engkau berikan, Pak. Kami ingin menikmati berkat yang Engkau telah siapkan sepanjang tahun ini, Pak. Biarlah berkat itu boleh kami raih dan kami nikmati di dalam kehidupan kami. Bahkan keluarga besar kami, anak cucu mantu kami, Pak. Kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami. Gadamu dan tongkatmu lah yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami, yang menjaga kami, menjauhkan kami dari segala kuasa apapun yang bukan daripada-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, bahkan dari segala sakit penyakit virus apapun yang ada di sekitar kami, Bapak. Termasuk anak cucu mantu kami, orang-orang yang dekat dengan kami, yang berhubungan darah dengan kami. Kami serahkan semua ini di dalam tangan Tuhan. Engkau kenal kami pribadi lepas pribadi dengan segala pergumulan yang kami hadapi. Saat ini Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan kami. Layakan kami untuk kami boleh duduk semeja menikmati tubuh dan darah-Mu, sehingga tubuh dan darah-Mu mendatangkan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah, yang dalam masalah, dalam persoalan apapun juga Tuhan, Kau berikan kekuatan dan dalam kehidupan. Terima kasih Bapak. Berkati dan kuduskan kami semua, termasuk kami hamba-hamba-Mu. Kau layakan kami Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
kita akan angkat roti tinggi-tinggi dan kita percaya bahwa roti yang di tangan kita adalah tubuh Kristus. Yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa melewati hari-hari kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dan kita percaya ini adalah tubuh Kristus. Dalam nama Yesus. Saudara, angkat anggur tinggi-tinggi. Kita percaya bahwa anggur yang di tangan kita adalah darah Yesus. Amen. Yang telah menyucikan dan menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kita, menyembuhkan segala sakit penyakit. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadikan peringatan akan aku. Kita minum dan kita percaya ini adalah darah Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara bisa berdoa, saudara bisa berseru bahwa Yesus ada di hadapan saudara. Dia akan memimpin dan menyertai saudara sepanjang tahun 2022. Saudara bisa berdoa, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Kalau saudara lelah, saudara bisa berdoa sambil duduk. Kita relax, saudara, mari kita fokus kepada Tuhan. Kita berseru kepada Dia. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, Tuhan baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Roh Kudus ada di sini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saudara terus fokus kepada Tuhan. Saya akan mengundang hamba Tuhan lebih dahulu. Hari ini saya akan memberikan pengurapan kepada setiap saudara untuk memasuki tahun 2022. Sebelum saya mengurapi seluruh jemaat yang ada, saya mengundang hamba Tuhan yang akan saya urapi lebih dahulu. Kemudian seluruh pekerja, aktivis, harus jemaat yang ada boleh maju satu persatu.
menjadi anak yang takut dan Engkau berikan hikmat dan kemudahan hati serta kepandaian Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan, Engkau bagian ganti anak yang takut akan Engkau. Mengasihi kedua orang tuanya Tuhan. Hikmat dan kepandaian Engkau berikan Tuhan. Lebih dari itu tidak diganti hamba saya. Anak Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati dan curah Bapa. Terima kasih Bapa. Syukur kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati setiap kami yang hadir Bapa. Tuhan memakai kami untuk menjadi anak-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu di tempat ini. Bahkan mereka yang masih ada di rumah mereka masing-masing juga Tuhan Kau berkati. Rapi dan pakai mereka semua untuk menjadi alat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat tahun baru saudara. Dan berkat Tuhan tercurah. Amin. Sudah terberkati semua, amin. Percaya dengan Tuhan di tahun 2022 Tuhan mau untuk kita bahagia. Yang kedua, Tuhan mau kita menikmati berkat Tuhan. Amin. Mari tahun 2022 adalah berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Tugas tugas minggu depan tanggal 9 Januari 2022 firman Tuhan Pendeta J. Wahwan STH, multimedia Saudara Desi Mariani, kolektor Ibu Purnama Sihaan, doa syafaat Ibu Mika Stuti, penerima tamu kegiatan tengah minggu dimulai kembali bulan Januari 2022. Yang berulang tahun hari ini ada Miss Dewi. Luar biasa, hari ini kita rayakan bersama Miss Dewi yang berulang tahun hari ini tanggal 2 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita memberikan persembahan kita, perpuluhan kita persiapkan. Mari saya undang hamba Tuhan. Saudara bisa masukkan persembahan, habis itu saudara boleh memasukkan perpuluhan. Mari saudara layani Tuhan. Menjadi persembahan masuk di sini. Oh, di persembahan ya. Oke. Jadi ada persembahan, saudara. Setelah persembahan, saudara bisa masukkan amplop yang kedua tentang perpuluhan. Saudara lihat di tempat ini awal mula bibit kita di tahun 2022. Saudara bisa ambil ayat tuntunan Tuhan selama tahun 2022 ini. Tuhan, saudara bisa memberikan persembahanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Biar Tuhan kami boleh merasakan kebahagiaan, kami boleh merasakan berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Sebentar kami dikasih kesempatan untuk memberikan persembahan kami, persepuluhan dan korban sukacita kami Tuhan hari ini. Berikan kami hati untuk kami bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami beri gak ada apa-apanya dibandingkan kasih Tuhan dalam hidup kami ketika Kau mati di kayu salib buat hidup kami Tuhan. Kau pakai kami untuk kami bisa memberikan dengan tulus ikhlas untuk mempergunakan persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu ke kanan dan ke kiri Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau urapi hamba-Mu yang membawakan atau persembahan. Tuhan berkati kami, setiap kami dalam apapun yang kami kerjakan, dalam pekerjaan rumah tangga kami, anak-anak kami, suami istri kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.
kasih ya buat Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang 2021. Kalau Tuhan sudah membimbing kita, memelihara hidup kita, memberikan kita kesehatan yang sempurna, semua karena anugerah Tuhan. Ada Bapak Ibu yang menyaksikan cinta kasih Tuhan? Mana yang gugur katanya akhir awal tahun? Ayo, saksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ayo. Meskipun Tuhan masih belum jawab doa kita, kita tetap setia. Itu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun Tuhan belum sembuhkan kita, sekalipun Tuhan belum jawab kita, tapi kita tetap setia, kita tetap mengucap syukur. Itu merupakan anugerah Tuhan. Ada yang gugur? Kemarin katanya awal tahun, ya, akhir tahun dari awal tahun, ya, ayo dong, bukan loh. Amin. Horas. Haleluya, Horas juga pangkas. Sungguh luar biasa, saudara. Kalau saya masih ada sampai saat ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Aduh, terlalu banyak saudara suka duka yang Tuhan beri buat saya. Terlalu banyak kebahagiaan yang Tuhan berikan buat saya. 50 tahun saudara, kalau saya boleh sehat, saya boleh menikmati kasih Tuhan. Walaupun sakit paling cuma batuk, saya minum obat sembuh. Saya jarang flu saudara, saya jarang batuk. Tapi kalau Tuhan izinkan, dari bulan Agustus saudara, saya vaksin kedua, saya mulai drop saudara. Vaksin kedua hari ketiga sampai saat ini saudara, Tuhan kasih saya sakit saudara. Sampai saat ini saya masih nyesek. Kalau perkiraan dokter saya lambung. Saya merasakan saat 3 hari setelah vaksin, saya bangun jam 3 malam saudara. Saya nyesek, gak bisa nafas, darah dingin, keringat dingin dari tubuh saya. Saya sendiri di kamar saudara, karena anak-anak bisa sama saya. Saya berdua sama anak saya yang bontot, cuman dia gak saya bangunin. Saya nyesek, saya sendiri saudara ngerasain itu. Tuhan, saya bilang, tolong saya bilang, sampai keringat dingin saudara. Saya cari tukang urut, saya cari tukang kerik gitu, karena badan saya emang udah gak bisa napas gitu. Akhirnya saya jam 3 malam saya keluar saudara, saya ketemu Pak Nano. Saya cari tukang urut karena saya emang udah keringat dingin banget. Akhirnya saya besok ke dokter, saya kena GERD saudara, lambung. Sampai sekarang saya udah 5 dokter. Dari Agustus sampai sekarang saya masih merasakan ada aja saudara sakit. Enggak ini itu, enggak ini itu. Kemarin Sabtu kemarin saya merasa badan saya udah sehat. Hari Jumat saya sehat banget, saya pikir saya mau senam karena sudah 3 bulan saya nggak senam. Dokter bilang saya nggak boleh high impact karena saya hobi senam gitu. Kamu nggak boleh senam dulu, nanti 3 bulan baru kamu boleh senam gitu. Kamu nggak boleh high impact. Karena merasa badan saya sehat, saya senam saudara. Saya senam Sabtu kemarin, saya merasa diri saya udah fit gitu. Ternyata belum bisa saudara. Akhirnya saya salah urat sampai sekarang. Ada kali 5 tukang urut saudara. Saya coba semuanya belum ada yang ini. Tapi saya kemarin ketemu teman saya, dia udah kesini. Saya urut, udah mendingan saudara. Kemarin ponakan saya datang ke rumah, saya gendong saudara. Karena berat badannya berat banget, saya sebenarnya nggak boleh yang berat-berat. Saya di rumah itu terkenal sebagai Wonder Woman saudara. Saya karena jualan gas, jualan aqua. Ternyata saya udah gak mampu sekarang. Setiap saya angkat itu gas sama aqua, badan saya pasti sakit, pasti keseleo. Saya sekarang kasih Pak Nano, saya gak mau lagi ngangkat-ngangkat. Karena saya kalau orang beli aqua, beli gas, saya harus ngangkat. Saya udah janji, saya gak mau. Saya coba lagi, saya sudah sembuh, saya coba lagi begitu lagi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan 50 tahun saya gak pernah merasakan ini.
3 bulan saya nggak senang. Akhirnya saya keselio sampai sekarang. Tapi saya bersyukur saudara, di tengah apapun, di tengah kesakitan saya masih bisa beraktivitas. Saya masih kalau mengikuti badan saudara, hari ini saya nggak bisa ikut kebaktian karena badan saya nggak enak banget, nyesek saudara, masih nyesek banget. Dari bulan Agustus sampai sekarang saya masih merasa nyesek, kadang-kadang nyesek, kadang-kadang enggak. Saya udah ke dokter, saya udah di ronsen, saya udah ambil darah, 2-3 dokter bilang mengatakan saya infeksi lambung. Satu saya lagi dibilang dokter, saya dibilang radang paru. Tapi saya ikutin dokter yang terakhir saudara, saya dikasih pengobatan sampai sekarang saya minum obat. Saya mengucap syukur sama dokter, sama Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Tapi saya tetap mengoreksi diri. Mungkin saya banyak kesalahan, mungkin saya harus lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Tetap saya mengucap syukur, apapun yang saya alami saat ini, saya masih bisa beraktivitas seperti biasa. Saya masih bisa datang ke gereja, walaupun kemarin saya nggak datang saudara, itu karena udah benar-benar saudara, udah benar-benar saya nggak bisa jalan, nyesek banget. Tapi kalau hari ini saya masih bisa, saya nggak pernah, saya paling bilang sama anak-anak saya, nyesek banget, nyesek banget. Sampai sekarang juga saya masih nyesek saudara. Tapi lumayan saya udah diurut, saya punya temen tukang urut, lumayan gitu, lumayan. Udah 5 tukang urut saudara, banyak tukang urut. Sampai sekarang belum stabil gitu. Tapi saya mengucap syukur kalau hari ini saya bisa beribadah. Di awal tahun 2022 saya harus datang. Walaupun tadi saya udah ketiduran saudara, karena badan saya habis nyuci, saya sekarang udah gak bisa capek-capek lagi. Nyuci sebentar, saya udah lelah banget, buru-buru pengen tempat tidur. Tadi saya sempat ketiduran bangun, saya bangun pagi tiap hari jam 4 saudara. Terus saya nyuci, saya ketiduran. Sampai tadi bangun jam 8 kurang 15, saya udah mau berangkat saudara. Pak Nano ke kamar saya. Saya bilang ini jam 8.15, akhirnya saya buru-buru mandi, saya datang. Kalau mau ikutin badan saya nggak bisa saudara. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, karena Tuhan itu luar biasa. Walaupun saya jatuh, saya tidak sampai tergeletak. Terima kasih buat Tuhan. Tuhan begitu baik buat saya. Terima kasih. Haleluya. Manis biasanya ceria banget nih. Umur udah 50 ya Bu? Amin. Meskipun ya Tuhan izinkan keseleo, saya percaya ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kalau tetap mau setia melayani Tuhan, setia datang ibadah, Tuhan perhitungkan semuanya. Agus, Vito, Natalia, mamanya lagi sakit, tolong dirawat ya Rono. Jadi kasih ngangkat-ngangkat gas lagi, jadi kasih ngangkat-ngangkat galon lagi, bantuin orang tua sekarang. Ada lagi Bapak Ibu yang saya cerita kasih Tuhan? Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang belum sebagian mengenal saya ini mamanya Casey ya, yang pemain keyboardis. Satu hal saya mau saksikan tahun 2021. Mungkin orang berpikir kalau 2021